Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat gabus dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel saya ya. Ini karena banyak pertanyaan tentang cara menguras total dan cara membersihkan kotoran ataupun amonia ya, dan lumut yang ada di dinding kolam terpal ya teman-teman. Banyak sekali yang belum paham. Dan di kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit contoh ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, ini belum waktunya saya kuras total ataupun saya bersihkan ya. Oke, silakan disimak teman-teman agar teman-teman juga tahu ya. Nah, ini saya ada kolam terpal diameter 3 ya teman-teman. Ini ada benih ikan kurang lebih ukurannya 7 cm, 6-7 cm ya. Jadi anggap saja ini untuk pembesaran ya teman-teman. Dan ini saya kasih contoh untuk caranya membersihkan kolam terpal seperti ini, agar dinding-dindingnya bersih dan lantainya bersih, dan ikan juga tidak stres ya teman-teman. Nah, langkah yang pertama kita turunkan airnya teman-teman. Kita turunkan airnya jadi seperti ini ya. Ini setelan airnya seperti ini kita turunkan teman-teman. Nah, ini ya. Ini jadi tidak saya lem ya. Jadi yang saya lem itu bagian atas ini ya teman-teman. Yang bagian sini ini enggak saya lem. Jadi agar bisa dimiringkan untuk menyetel ketinggian air teman-teman, sesuai yang kita inginkan ya. Sekarang kita turunkan dulu airnya kurang lebih di ketinggian 40 cm teman-teman. Tinggal dimiringkan saja seperti ini. Sekarang kita tunggu dulu airnya di ketinggian kurang lebih 40 cm ya teman-teman. Nanti baru kita masuk ke dalam lalu kita bersihkan. Dan agar ikannya tidak stres seperti apa caranya, silahkan disimak teman-teman. Ini saya menggunakan air sungai teman-teman ya, karena untuk menghemat air ya. Ini agak keruh sebenarnya, tapi ini sudah mulai jernih teman-teman. Nah, ini juga saya menggunakan air sungai teman-teman, keruh ya. Tapi jika airnya jika ikannya sehat itu biasanya tidak terlalu berpengaruh teman-teman. Yang penting airnya itu tidak terkena limbah ya. Nah, ini jumlahnya kurang lebih 16.000 teman-teman. Ukurannya 67 ya. Ini mau saya sikat semua lantai-lantai dan dinding-dindingnya, ini saya sikat semua nanti ya. Kita tunggu airnya sampai di ketinggian sekitar 40 cm teman-teman. Ya teman-teman, karena ini agar kelihatan lantainya teman-teman ya, jadi saya turunkan lagi kurang lebih di ketinggian 10 cm ya teman, 10 cm atau 15 cm ya. Jadi agar lantainya kelihatan. Nah, nanti kita sikat ya. Agar nanti lantainya kelihatan teman-teman ya, biar teman-teman bisa tahu ya. Nah, berikutnya yang perlu kita siapkan adalah sikat teman-teman ya. Sikatnya seperti ini ya teman-teman.
Ini enggak terlalu begitu kasar, jadi tidak merusak terpal ya. Ini sikat untuk mencuci pakaian teman-teman. Nah, berikutnya adalah air ya teman-teman. Jadi ini kita masukin air seperti ini ya. Semakin besar debit airnya ini, jadi nanti akan semakin rendah ya tingkat stres ikan itu teman-teman. Jadi kita nanti masuk ke dalam sambil kita aliri air seperti ini, usahakan airnya ini ke arah samping teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, ke arah samping seperti ini ya, fungsinya agar nanti airnya itu bisa berputar teman-teman. Jadi bisa berputar seperti ini, jadi nanti kita sikat itu bisa kotorannya itu bisa ngumpul di bagian tengah, di bagian saringan itu teman-teman ya. Jadi nanti akan jernih sendiri dan akan kelihatan yang belum terkena sikat itu, yang belum bersih itu yang mana akan kelihatan teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, ini anggap saja ini dinding-dinding ini sudah berlumut tebal ya teman-teman. Ini saya kasih ikan yang contohnya, saya kasih contoh yang ikannya kecil-kecil teman-teman ya. Nanti kalau ikannya besar, mas, kalau ikan besar itu enggak rawan mati, kita kasih contoh yang ikannya masih kecil dan jumlahnya juga banyak, sekitar 16.000 ekor ya. Jadi ini kita ini contoh agar teman-teman tahu ya, agar tingkat stresnya rendah dan tidak ada yang mati seperti apa ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman, pelan-pelan saja ya jalannya, jangan maksudnya jangan diangkat seperti ini, takutnya nanti menginjak ikan. Jalannya diseret seperti ini aja. Nah, kakinya diseret maju sedikit seperti ini. Nah, untuk dindingnya cara mengikatnya seperti ini teman-teman. Ini kalau sudah seperti ini ya, ini juga apa namanya, sisa-sisa pakan yang menempel ini teman, jadi kotor seperti ini ya. Ini biasanya kalau nanti lama-kelamaan dia berubah menjadi lumut hijau teman-teman. Nah, disiram-siram seperti ini. Nah, jadi jalannya pelan-pelan saja teman-teman, nggak usah terburu-buru. Jadi sambil dialiri air seperti ini, ikan biasanya nggak stres teman-teman. Nah, untuk lantainya sama teman-teman. Jadi hati-hati ya kalau lantai itu, jangan sampai nanti dilindungi seperti ini, sikatnya dilindungi seperti ini agar nanti ikannya tidak ikut kena sikat ini teman-teman. Jadi pelan-pelan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti yang sudah terkena sikat itu biasanya nggak licin teman-teman. Dia sudah peret, sudah kesat seperti ini. Nah, ini diinjak sudah nggak licin teman-teman, yang sudah terkena sikat. Nah, nanti jika ada yang belum terkena sikat itu nanti akan kelihatan sendiri teman-teman, akan kelihatan sendiri, warnanya juga beda. Nah, ini bisa dilihat, ini kan warnanya agak biru teman-teman ya, sedangkan di sampingnya kan berbeda, agak kecoklatan. Nah, nanti setelah merata nanti akan kelihatan yang belum terkena sikat itu seperti apa, nanti akan kelihatan. Biasanya itu masih licin teman-teman, lantainya ini kalau diinjak ini masih licin ya. Nah, ini sudah nggak licin lagi. Nah, jadi nanti kalau misalnya ikan masih ngumpul di sini, biasanya di dekat air ini biasanya ikan ngumpul teman-teman. Nanti teman-teman bisa disikat yang bagian sebelah yang mana dulu yang nggak terlalu banyak ikannya. Jadi nanti kalau sudah yang bagian sana sudah disikat bersih, airnya bisa dipindah di
bagian tempat yang sudah disikat tadi. Jadi nanti ikan akan berpindah sendiri, berkumpulnya di sana teman-teman. Karena biasanya ikan itu lebih suka di air yang baru ini teman-teman. Dia akan mendekat di aliran air yang baru ini ya. Oke, sekarang saya sikat dulu teman-teman ya. Nah, nanti setelah disikat seperti apa caranya, pengecorannya seperti apa, membersihkannya seperti apa, nanti kita review lagi teman-teman. Karena ini ngikatnya butuh waktu juga lumayan lama ya. Jadi ini saya up dulu, udah selesai saya sikat dulu teman-teman ya. Mungkin teman-teman caranya udah tahu dulu. Nah ini teman-teman, ini banyak sekali kadang ngumpul di samping, karena ini airnya biasa kalau ditaruh di samping, diarahkan ke samping seperti ini, diarahkan ke samping seperti ini nanti air itu berputar seperti jarum jam teman-teman. Jadi kotoran itu akan mengumpul di tengah saringan ini ya. Nah di tengah saringan ini akan berkumpul di sini dan akan keluar sendiri teman-teman. Jadi jika teman-teman debit airnya lebih besar itu akan lebih bagus teman-teman ya. Jadi paling tidak ukuran kolam 3 diameter 3 itu ya airnya itu paling kecil itu 1 inci teman-teman ya, 1 dim atau 1/4 itu lebih bagus ya. Semakin debitnya air itu semakin besar, ini jernihnya akan semakin cepat teman-teman. Ini saya kasih contoh yang airnya kecil biar teman-teman yang belum punya sumur sendiri yang kapasitasnya besar agar bisa tahu teman-teman ya. Ya teman-teman, jika dirasa sudah bersih, selanjutnya di dinding-dindingnya ini disemprot-semprot seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini sampai bersih semua ya. Nah ini sudah saya sikat semua teman-teman, lantai dan dindingnya. Sekarang kita buka airnya teman-teman ya, kita buka semuanya teman-teman ya. Jadi agar airnya bisa keluar semua teman-teman. Nah ini kita cabut teman-teman. Seperti ini. Kita cabut sambil kita aliri teman-teman sampai benar-benar bersih teman-teman ya. Nah nanti jika ada yang masih terlewati ya nanti disikat lagi teman-teman. Jadi masih ada yang kotor sekali belum terkena sikat, nanti disikat lagi ya. Ini kita buang semuanya airnya. Nah ini sambil dialiri air seperti ini. Nah ini kita buang semua airnya teman-teman ya. Ini sudah bersih, dinding-dinding lantai sudah bersih semua ya. Nah jadi caranya seperti ini teman-teman. Tapi jika belum terlalu tebal lumutnya, cukup disemprot dinding dan lantainya saja sampai bersih dan dialiri air seperti ini teman-teman ya, sampai benar-benar semuanya bersih baru ditutup kembali ya. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman ya sebelumnya ya, biar nggak lupa ya, sebelum dikuras total seperti ini harus dipuasakan dulu teman-teman ya. Misalnya terakhir saya kasih makan itu kemarin ya, kemarin siang jam 12 siang itu sudah saya stop pakan, dan ini tadi jam 6:30 sudah saya kuras teman-teman, kurang lebih ya 1 jam teman-teman ya. Jadi semakin besar air dan semakin cepat membersihkan ini, tingkat stresnya itu akan semakin rendah teman-teman. Jika ingin lebih cepat bisa 2 orang masuk ke dalam ya, disikat, apalagi kalau kolamnya besar ya teman-teman. Nggak mungkin kalau cuma 1 orang, nanti kelamaan teman-teman. Dan debit airnya ini jika semakin besar akan semakin bagus teman-teman ya. Jadi cepat proses pengisian airnya dan tingkat stres ikan pun semakin rendah teman-teman.
Nah ini saya kuras sampai ada airnya ini teman-teman, sampai bersih nih ya. Nah ini bisa dilihat ya. Ini 16.000 ekor teman-teman. Nah ini ya, banyak sekali ini. Oke, sekarang sudah bersih, kita tutup kembali teman-teman. Pipanya kita tutup kembali ya. Oke, kita tutup kembali di ketinggian sesuai yang kita inginkan teman-teman. Ketinggian yang kita inginkan berapa tingginya ya. Nah ini saya kasih besi seperti ini teman-teman, ataupun kayu juga bisa agar nggak kedorong keluar ya teman-teman. Nah, cukup saya kasih besi seperti ini sudah aman teman-teman. Nah untuk yang kemiringannya ini, untuk mengatur ketinggian air ini, kalau bisa diikat teman-teman. Kadang kena beban air yang terlalu berat itu dia bisa turun ke bawah. Nah sekarang kita isi kembali, nanti setelah di ketinggian 40 cm baru kita beri obat untuk pencegahan ya, pencegahan yang mungkin ada yang terluka, ada yang terkena jamur ataupun sisik merah ataupun parasit ya, agar sembuh teman-teman ya. Jadi lebih baik dicegah dulu daripada sudah terkena penyakit dulu baru diobati, itu keliru teman-teman ya. Jadi cukup simpel teman-teman. Kita tunggu airnya sampai di ketinggian kurang lebih 40 cm teman-teman ya. Nanti baru kita kasih obat. Ya teman-teman, ini sudah di ketinggian sekitar 40 cm ya. Jadi ini sudah kita beri obat ya. Jadi sebelum ikannya terserang penyakit lebih baik kita cegah dulu teman-teman ya. Ini kalau di sini saya memakai TK ataupun Infrovlog ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah pakai daun ketapang ataupun garam ataupun mengkudu ya, mungkin sama saja teman-teman ya, karena saya belum pernah mencoba ya. Jadi saya lebih suka yang praktis-praktis saja. Nah ini saya pakai TK seperti ini teman-teman. Nah ini ya, ini saya beli di online teman-teman ya. Saya beli 1000 gram, ini lebih murah daripada beli eceran di apotek ataupun di toko online. Itu biasanya lebih murah, yang isinya lebih banyak seperti ini. Ini teman-teman, ini kolam diameter 3 meter teman-teman ya. Ini saya pakai setengah sendok teman-teman, jadi setengah sendok rata saja ya, kira-kira setengah sendok rata teman-teman. Jadi kurang lebih setengah sendok ini ya. Saya masukkan di sini. Berikutnya kita kasih air teman-teman, secukupnya saja ya. Ini untuk melarutkan saja. Oke. Sekarang kita aduk sampai benar-benar merata ya, sampai benar-benar yang serbuk tadi sudah menjadi cair ya teman-teman. Jadi untuk mencegah teman-teman ya, kalau untuk pengobatan biasanya saya tambahkan Infrovlog 2 tutup teman-teman ya, karena ini hanya untuk pencegahan saja. Jadi kan agar tidak terserang penyakit ya.
Oke, sekarang kita masukkan ke kolamnya teman-teman. Nah, ini sambil dialiri air teman-teman ya, sambil dialiri air seperti ini ya. Nah, nanti agar menyebar sendiri teman-teman. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, kita biarkan sampai menyebar teman-teman, nanti sudah menyebar sendiri kalau dialiri seperti ini. Dan nanti dibiarkan sampai ketinggian normal teman-teman. Biasanya kalau saya pakai 90 cm ya teman-teman, 90 cm, nanti baru airnya dimatikan. Jadi ini agar obatnya tercampur rata sambil saya aliri air seperti ini biar benar-benar merata teman-teman. Nanti kalau dilempar-lempar biasanya malah ikannya stres nanti. Nanti setelah airnya penuh kita coba beri makan, selang 1 atau 2 jam kita beri makan ya. Nanti responnya seperti apa, apakah tingkat stresnya masih tinggi atau tidak, kita coba teman-teman ya. Ini kita biarkan dulu sampai tercampur, sampai penuh airnya, kurang lebih di ketinggian 90 cm ya. Nah, itu ikannya kelihatan teman-teman ya. Nah, itu ya. Nah, karena biasanya kalau habis dikuras total seperti ini ikannya masih takut-takut seperti itu teman-teman. Tapi nanti lama-lama normal kembali. Itu biasanya masih stres teman-teman. Tapi biasanya dengan cara seperti ini itu tingkat stresnya itu rendah ya, jadi nggak terlalu. Kadang kalau stresnya lama itu dikasih makan, setelah dikuras itu dikasih makan masih belum terlalu lahap seperti itu. Jadi semakin besar airnya ini, semakin cepat proses pengurasan akan semakin bagus teman-teman ya. Jadi tingkat stresnya juga semakin rendah. Oke, kita tunggu dulu, nanti setelah airnya penuh nanti kita beri makan teman-teman. Oke, silahkan disimak terus teman-teman. Oke teman-teman, ini airnya sudah mulai di ketinggian 90 cm ya, sudah hampir normal. Ini kita coba beri makan ya. Ini warnanya sudah berubah lagi ya, ikannya sudah berubah warna ya. Kita coba beri makan apakah sudah mau teman-teman ya. Ini saya menggunakan PF 1000 teman-teman. Ini airnya kita buang dulu ya teman-teman ya. Kita buang dulu. Oke, kita buka sedikit biar kelihatan teman-teman ya. Oh, ini ternyata sudah luber teman-teman, nggak tahu saya, tinggal tidur ketiduran teman-teman, ternyata sudah luber. Coba kelihatan teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya, lahap sekali ya. Jadi ini tingkat stresnya rendah teman-teman. Sudah mengurusnya seperti itu, tingkat stresnya sangat rendah ya teman-teman. Oke, ini kita berikan semua teman-teman. Biasanya kurang ini.
nanti kita ambilkan lagi juga kurang. Lahap sekali teman-teman. Oke teman-teman, saya kira sudah bisa dimengerti teman-teman ya, sangat mudah. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa menghubungi nomor WA saya yang sudah saya tulis di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.